Record lah. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Siang. Ya, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita mengenai antibodi. Sebelumnya, nanti saya akan membuka sesi tanya jawab di mana saya akan mempersilakan satu orang terlebih dahulu untuk bertanya, kemudian saya jawab, begitu juga untuk seterusnya. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan dibantu oleh Putri Hardianti untuk bagian share screen-nya. Boleh kepada Putri di-share untuk materi hari ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai antibodi. Boleh slide selanjutnya? Baiklah, pengertian antibodi di sini dapat kita ketahui yaitu merupakan biomolekul yang tersusun atas protein dan dibentuk sebagai respon terhadap keberadaan benda-benda asing yang dikehendaki di dalam tubuh kita. Dan benda-benda asing itu dapat kita sebut dengan antigen. Kemudian antibodi digunakan untuk menetralkan atau menghancurkan antigen yang masuk di dalam tubuh. Dan tiap jenis antibodi spesifik terhadap antigen jenis tertentu. Nah, di sini jenis-jenis antibodi ada kita ketahui yaitu 5 macam yang kita sebut dengan imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin A, imunoglobulin E, dan imunoglobulin D. Baiklah, yang pertama yaitu ada imunoglobulin B atau EG ataupun dapat kita sebut dengan IgG. IgG ini akan terbawa oleh aliran darah dan langsung menuju tempat antigen berada dan menghambatnya begitu terdeteksi. Kemudian senyawa ini juga memiliki efek kuat bakteri maupun virus dan dapat menetralkan racun. Dan IgG juga merupakan satu-satunya antibodi yang dapat dipindahkan melalui plasenta dari ibu hamil ke janin di dalam kandungannya. Begini dapat kita lihat untuk struktur daripada imunoglobulin G. Kemudian ada imunoglobulin A atau IgA yang dapat kita temukan pada bagian-bagian tubuh yang dilapisi oleh selaput lendir. IgA juga ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya seperti air liur, ASI, dan getah lambung. IgA juga dapat di dalam ASI yang akan melindungi sistem pencernaan bayi dari mikroba. Lalu dapat kita lihat struktur daripada imunoglobulin A. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada imunoglobulin M, di mana IgM ini merupakan antibodi pertama yang dihasilkan oleh tubuh untuk melawan antigen tersebut. Dan janin di dalam rahim juga mampu memprediksi IgM pada umur kehamilan 6 bulan. Kemudian begini struktur daripada IgM. Lalu ada imunoglobulin D atau IgD. IgD yang terdapat di dalam darah, getah bening, dan pada permukaan sel-sel B, tetapi dapat kita ketahui jumlahnya sangat sedikit. Lalu IgD ini tidak mampu bertindak sendiri dan dengan menempelkan dirinya pada permukaan-permukaan sel, lalu mereka membantu sel-sel T menangkap antigen. Begini struktur dari IgD. Kemudian yang terakhir ada imunoglobulin E atau juga IgE. Antibodi dari IgE ini juga kadang menimbulkan alergi akut pada tubuh. Oleh karena itu, tubuh seseorang yang sedang mengalami alergi memiliki kadar IgE yang tinggi. IgE penting juga di dalam melawan infeksi parasit.
Dari kelima jenis rantai berat, maka IG dibagi di dalam 5 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk strukturnya dapat kita lihat di dalam gambar. Nah, cara kerja daripada antibodinya yaitu antibodi bekerja menghancurkan antigen melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada penetralan, kedua pengendapan, ketiga peletakan, dan keempat ada aktivasi protein komplement. Nah, cara kerja antibodi yang pertama tadi saya sebutkan ada penetralan, di mana antibodi menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri ataupun antigen dan menjadikannya tidak berbahaya, sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus-tubulus ginjal. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu pengendapan, di mana antibodi mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka gumpalan-gumpalan yang tidak larut. Dalam bentuk demikian, antigen-antigen dapat ditelan oleh sel-sel fagosit, dicerna dan dijadikan tidak berbahaya. Untuk cara kerja yang ketiga ada peletakan, di mana antibodi melekat pada sel-sel mikroorganisme ataupun antigen, sehingga antigen tersebut didapat fagositosis dan dihancurkan oleh neutrofil. Kemudian cara kerja yang terakhir yaitu aktivasi protein komplement. Antibodi ini bekerja sama dengan protein komplement di dalam plasma, melekat pada dinding sel antigen dan mengidentifikasi mereka untuk sel-sel T. Baiklah, begini gambar yang dapat kita lihat daripada gambar antibodi. Baik, sekian hasil presentasi mengenai materi antibodi. Boleh di-close dulu untuk screen-nya, Put. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk kita semua. Boleh? Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya Asmita izin bertanya, berapa lama IgM dan IgG bertahan di dalam tubuh? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan daripada saudari Asmita. IgM dan IgG dapat bertahan di dalam tubuh. Yang pertama itu IgM yang merupakan antibodi yang terbentuk itu setelah terinfeksi. Biasanya dia bertahan 3-10 hari. Dan juga IgG yaitu antibodi yang muncul lebih lama dari IgM dan biasanya terinfeksi selama 14 hari dan biasanya dapat bertahan setelah terinfeksi selama 14 hari. Begitu. Bagaimana Saudara Smith? Ada yang lain? Saya Nova Stefanus Warubu ingin bertanya, bagaimana cara kerja antibodi yang dihasilkan dalam tubuh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Cara kerja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara kerja antibodi itu terbagi menjadi netralisasi, aglutinasi, presipitasi, dan fiksasi komplement. Antibodi yang merupakan sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh kita yang spesifik. Antibodi juga merupakan senyawa protein yang terdapat pada patogen sel asing ataupun sel kanker dan dibentuk saat antigen masuk ke dalam tubuh. Cara kerjanya yaitu bekerja dengan meningkatkan antigen, kemudian dihancurkan oleh makrofag. Bagaimana, Nova? Baik, terima kasih. Teman yang lain ada yang mau bertanya lagi?
Saya Putri Hardianti izin bertanya, kapan antibodi terbentuk dan bagaimana cara kerja antibodi dalam menginaktivasikan antigen? Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan daripada Putri. Kapan antibodi terbentuk dan bagaimana cara kerja antibodi tersebut? Baiklah, antibodi mulai terbentuk pada 1 sampai 2 minggu pasca vaksinasi booster. Dan dengan cara netralisasinya yaitu dengan menghalangi tempat pengikatan virus, membungkus bakteri ataupun opsonisasi. Jadi antibodi itu mulai terbentuk itu dari 1 sampai 2 minggu setelah kita melakukan vaksin booster. Begitu. Bagaimana Putri? Baik, terima kasih. Selanjutnya. Saya Putri Bagi Soraya izin bertanya. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat antibodi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana daripada sifat-sifat antibodi. Antibodi itu diproduksi dalam retikuloendothelial sistem ataupun dapat kita sebut dengan RES seperti pada sumsum tulang, hati, kelenjar umpah, dan yang lainnya, sesuai pada tempat pembentukan sel darah putih dan memiliki sifat-sifat yang tidak tahan akan sinar matahari dan termolabil. Bagaimana Saudara Putri Balkis? Bisa, Reni? Bagaimana Saudara Putri? Oke, terima kasih. Selanjutnya. Saya Renaliana izin bertanya. Sebutkan komponen apa saja di dalam tubuh yang memiliki terbentuknya kekebalan tubuh. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, saya akan menjawab komponen yang ada di dalam tubuh untuk memicu terbentuknya kekebalan tubuh, yaitu komponen utamanya yang pertama sel darah putih ataupun dapat kita sebut dengan leukosit, kemudian antibodi ataupun imunoglobulin, sistem komplement, sistem limpatik, timus, dan sumsum tulang belakang. Bagaimana Rena? Baik, terima kasih Reni. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi kita mengenai antibodi. Jadi antibodi kita itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 5 jenis, ada IgG, IgM, IgA, IgE, dan IgD. Dan juga sebentar. Dan juga antibodi merupakan biomolekul yang tersusun atas protein dan dibentuk sebagai respon tubuh terhadap keberadaan benda-benda asing di dalam tubuh kita. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah cukup jelas untuk materi hari ini? Cukup jelas. Sudah jelas. Baik. Jelas. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk perhatian dan partisipasi teman-teman untuk materi kita hari ini mengenai antibodi. Jika ada saya kesalahan kata, mohon maaf, dan materi akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang. Siang.